dumadi bukane kang wiworo mendung pekat mulai benar-benar menggelayut di langit yang semakin menghitam. Beberapa kali terdengar suara geledek yang menggulung-gulung disertai percikan kilat di angkasa. Hawa basah dan dinginnya angin semakin mengisyaratkan bahwa tak akan lama lagi hujan deras akan datang mengguyur bumi. Namun di hari yang masih belum begitu sore, barisan panjang puluhan ribu pasukan yang dikerahkan dari Mataram terus saja bergerak menuju arah timur. Di barisan terdepan adalah lautan prajurit yang berjalan membawa tombak-tombak panjang, berlapis-lapis dengan pasukan yang bersenjatakan pedang hingga pasukan yang bersenjatakan panah. Di belakang prajurit yang berjalan kaki itu adalah pasukan berkuda yang memiliki jabatan sebagai tamtama, bintara hingga tumenggung. Di belakang para pemimpin pasukan itu adalah rombongan gerobak sapi dan gerobak kerbau yang mengangkut perbekalan, baik berupa bahan makanan, perkemahan, maupun persenjataan. Ketika hujan telah benar-benar disiramkan dari langit, beberapa tamtama segera diperintahkan oleh tumenggungnya agar segera menghentikan perjalanan. Maka puluhan orang tamtama itu segera melesatkan kuda masing-masing untuk menjalankan perintah tersebut. Mereka berteriak-teriak menerabas lautan prajurit yang sedang berjalan agar menghentikan langkahnya. Setelah pasukan benar-benar berhenti, maka mereka pun memilih tempat untuk berteduh dari siraman hujan lebat itu. Tenda-tenda besar segera dipersiapkan di tepi hutan yang kebetulan sedang dilalui oleh pasukan yang bertugas sebagai pengatur perbekalan. Hujan tersebut adalah sebuah kesempatan bagi prajurit Mataram untuk mengistirahatkan diri dari perjalanan jauhnya. Hampir seharian penuh mereka bergerak menuju Blambangan yang masih harus ditempuh dalam waktu 3-4 hari malam lagi. Kini mereka telah sampai di wilayah Ponorogo. Sejak pasukan mulai bergerak menuju arah Wonogiri 2 hari yang lalu, rupanya cuaca kurang bersahabat. Karena sudah saatnya memasuki musim penghujan, sehingga perjalanan menuju Blambangan pun menjadi terhambat. Istirahat menjadi lebih sering dilakukan daripada sebelum bertempur. Banyak prajurit yang menderita sakit karena terguyur terus oleh air hujan dan kedinginan. Beberapa tumenggung mulai menyusun siasatnya kembali di dalam tendanya di saat hujan begitu deras dicurahkan dari langit. Suasana pun bertambah mencekam dikarenakan geletar-petir dan gemuruhnya guntur nyaris tak pernah berhenti. Hingga hari telah nyaris benar-benar gelap pun hujan tak kunjung berhenti. Keadaan tersebut membuat Tumenggung Yudonegoro yang ditunjuk langsung oleh Amangkurat Agung
sebagai senopati perang memutuskan agar pasukan Mataram benar-benar beristirahat di negara itu. Perintah pun segera disebarkan oleh para bawahannya. Dalam keadaan seperti itu, para prajurit terpaksa harus meringkuk dalam dingin sambil bertahan agar tak menjadi sakit. Siapa saja yang kedapatan sakit, maka perintah tegas pun akan jatuh kepadanya agar tak melanjutkan perjalanan dan harus pulang kembali ke Mataram sendiri. Tentu tak semua orang menginginkan hal itu terjadi pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, mereka bertekad dan berusaha mati-matian untuk mempertahankan tubuh masing-masing. Bagi seorang prajurit, lebih baik mati di medan peperangan daripada kembali pulang dengan menanggung malu karena meninggalkan pasukannya. Hingga malam, hujan terus saja mengguyur seperti tak ada habisnya. Hawa dingin benar-benar menjebak mereka semua. Dalam keadaan begitu, maka dengan terpaksa perbekalan makanan yang seharusnya digunakan untuk 2 hari perjalanan dipakai dalam waktu semalam saja. Semua itu adalah risiko bagi seorang senopati yang harus memutuskan mengeluarkan perbekalan makanan daripada banyak prajurit yang jatuh sakit karena kelaparan menahan hawa dingin. Malam itu juga ratusan ekor kambing dan puluhan ekor sapi harus dipotong agar pasukan Mataram tetap terjaga kesehatannya. Di tengah malam, setelah menyantap makan malamnya, 2 orang tumenggung dan 4 orang bintara yang menemani Tumenggung Yudhonegara di tendanya tampak sedang berunding dengan wajah yang tegang. Kapan perintah dari Sinuhun Amangkurat Agung akan dilaksanakan, Kang Mas Tumenggung? Tanya Panjiro Bumi, salah seorang bintara, kepada pimpinannya. Sepertinya belum waktunya dilakukan sekarang. Yang jelas, setelah kita melewati wilayah Kediri, maka tugas tersebut harus segera dilakukan, jawabnya tegas. Lalu siapa yang akan melaksanakannya, Kang Mas Tumenggung? Tanya Ronggo Sedayu, salah seorang bintara lainnya. Ya, tentu orang-orang yang sekarang ada di tenda ini harus dengan cacat yang halus agar tak kentara kalau ada racun yang telah dibubuhkan pada makanan dan minumannya. Kalian harus bekerjasama dengan baik. Segera siapkan orang-orangmu yang telah disusupkan sebagai juru masak. Atur makanan-makanan mana yang akan diberikan kepada mereka bertiga dan para pasukan pelindungnya, ujar Tumenggung Yudhonegara dengan tatapan tajam. Lelaki itu hanya mengangguk-anggukkan kepala, kemudian matanya ditebarkan pada wajah-wajah gelap yang hanya disinari lampu pelita remang-remang dikarenakan angin dingin yang menghembus kain tenda itu. Di depan tenda, puluhan prajurit telah diperintahkan untuk bersiaga menjaga para pemimpin pasukan itu. Meskipun hujan belum reda, namun orang-orang yang mendapat tugas berjaga harus rela berbasah-basah. Ada di antara yang terus berusaha menahan gigil tubuhnya. Giginya terdengar bergemeletuk dengan bibir yang bergetar. Teman yang melihat keadaannya segera memerintahkan
untuk berlindung di tenda besar bagi prajurit yang di dalamnya telah dibuatkan api unggun agar tubuh menjadi hangat kembali. Barangkali setelah besok atau lusa kita sampai di wilayah Kediri, kita bisa melaksanakan tugas itu. Malam saat pasukan diistirahatkan, siasat yang telah aku buat harus benar-benar tepat sehingga tak menimbulkan kecurigaan. Tugas Tumenggung Wongsodipo dengan suara berbisik di dalam tendanya. Telunjuk tangannya diacungkan satu persatu kepada ketiga bintara yang duduk bersila di depannya. Ketiganya mengangguk, kemudian memberikan sembah hormat kepada pimpinannya itu. Akan kami laksanakan dengan hati-hati, Paman, ucap Panji Wirobumi. Ya, semua terpaksa harus kita lakukan karena ini adalah perintah Sinuhun Amangkurat Agung sendiri. Lagi pula, dua Tumenggung itu seringkali berselisih paham dengan diriku pribadi, sehingga dalam perjalanan ini pun mereka mengambil jarak. Mereka yang sudah tua itu merasa lebih berpengalaman, sehingga apa yang diusulkan oleh orang yang lebih muda sering tak dianggap dan digubris. Apalagi Tumenggung Wiroguna yang selalu merasa berkuasa sebagai Patih Mataram. Keangkuhannya justru banyak membuat orang tidak suka. Apalagi ia sering membanding-bandingkan kebijaksanaan Amangkurat Agung dengan Sultan Agung di masa sebelumnya. Sepertinya dia lebih menghormati Sultan Agung daripada putranya yang kini menjadi Raja Mataram, ucap Tumenggung Wongsodipo lebih lanjut. Sepertinya Patih Mataram itu merasa tidak perlu terlalu patuh terhadap rajanya, atau barangkali masih ada dendam di antara keduanya karena masalah di waktu lalu. Tungkas Tumenggung Yudonegoro. Bisa jadi, Kang Mas, itulah yang menyebabkan Sinuhun Amangkurat Agung ingin segera menyingkirkan dari jabatan patih. Jika dengan jalan dipecat, maka itu tidak mungkin karena tidak alasan yang tepat. Mengutusnya berangkat serta ke Belambangan adalah jalan yang paling bisa diterapkan untuk menuntaskan dendamnya dan menggantikan kedudukan Patih Mataram kepada orang lain yang lebih dapat dipercaya dan diandalkan. Jika tugas ini terlaksana dengan baik, aku pun akan mendukungmu agar kau dapat diangkat menggantikan Patih Wiroguna, Kang Mas, ucap Tumenggung Wongsodipo tegas. Keempat bintara yang mendengar pun turut mengiyakan ucapan Tumenggung Wongsodipo. Terima kasih Adimas Wongsodipo. Yang jelas kita pun harus memenangkan peperangan pengusiran orang-orang Bali dari Belambangan, meskipun pasukan kita akan berkurang karena pasukan Patih Mataram itu pun harus turut serta mati terkena racun. Kemenangan ini tentu akan semakin membuat senang Sinuhun Amangkurat Agung, sahut Tumenggung Yudonegoro bangga. Terus terang, aku pun sebenarnya ada masalah pribadi dengan Tumenggung Danupoyo dan Tumenggung Dipoyono yang selalu memandang rendah diriku. Sangat wajar jika mereka bertiga mengambil jarak denganku meskipun dalam satu tujuan perjalanan yang sama. Sepertinya mereka pun tak hormat kepadaku, padahal dalam tugas ini akulah yang ditunjuk sebagai senopati perang, sambungnya dengan getar kemarahan yang ditekan. Mungkin mereka iri dengan
penunjukanmu sebagai senopati. Setidaknya keadaan tersebut justru akan mempermudah kita dalam melaksanakan perintah Kanjeng Sinuwun dalam Kamas. Tugas Tumenggung Wongsodipo. Keenam orang itu sama-sama menebarkan senyum dan menganggukkan kepala. Nah, Wirobumi, Sedayu, Jogopati, dan kau Wiromenggala, semua tugas ini aku percayakan kepada kalian yang harus melaksanakan perintah langsung dari Raja Mataram. Jangan sampai meleset, apalagi gagal, karena nyawa kalian sendiri adalah taruhannya. Lakukan dengan rapi agar tidak menimbulkan kekacauan di antara sesama prajurit Mataram yang akan bertempur di ujung timur Jawa sana. Jangan sampai kematian mereka justru membuat semangat tempur pasukan menjadi lemah. Ingat selalu bahwa ini adalah tugas berat yang harus kita lakukan demi Mataram. Jika gagal, maka kematianlah yang akan menjadi hukuman bagi kalian semua. Mengerti semua? Ucap Tumenggung Wongsodipo tegas, meski suara yang dikeluarkan masih dengan tekanan lirih agar tak sampai terdengar keluar tenda. Mengerti Tumenggung? Jawab ketika Bintara mengangguk. Mari kita menangkan peperangan ini agar jabatan kalian pun dinaikkan menjadi Tumenggung. Tugas Tumenggung Yudonegoro tegas kepada 4 pemuda di depannya. Sendika dawuh Tumenggung, sahut mereka tegas sambil memberikan sembah hormat. Maka pertemuan di malam itu pun disudahi. Keempat bintara segera keluar dari tenda sambil berlari-lari kecil dan menutup kepala dengan baju masing-masing agar tak terlalu basah terterpa guyuran air hujan. Suara siraman air yang memancar dari langit dan dentuman gemuruh guntur masih saja terdengar, sehingga semua pembicaraan mereka di dalam tenda dapat teredam dan tak sampai terdengar oleh orang-orang di tenda-tenda yang tersebar di pinggiran hutan wilayah Ponorogo.